Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahla Arifillah. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil proyek akhir saya dari mata kuliah desain grafis ya, dengan dosen pengampu dari mata kuliahnya yaitu Ibu Laisa Nurin Mentari, Skom MNSI. Di sini saya mengambil tema atau judul yaitu Pesona Nusantara Festival dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Oke, kita next. Oke, untuk pendahuluan, di sini saya ambil tema desain yaitu menampilkan warisan-warisan budaya dalam gaya visual yang modern. Jadi tradisional tetap dengan gaya visual yang modern. Dengan tujuan proyek yaitu meningkatkan masyarakat, khususnya generasi-generasi muda untuk minat terhadap seni tradisional dan juga menghidupkan budaya lokal nih dengan nilai jual pada masyarakat luar, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri, turis. Lalu dengan target audiens yaitu mahasiswa, pelajar, komunitas seni, ya selaku pelaku usaha dari kesenian di Indonesia dengan masyarakat umum ya, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri yang tertarik pada kebudayaan dan juga kesenian yang ada di Indonesia dengan fokus pada generasi muda ya, mahasiswa dan pelajar yang aktif di media sosial dan juga kegiatan-kegiatan yang kreatif. Dan di sini saya mengambil referensi yaitu mengikuti gaya-gaya kampanye seperti UNESCO ya. Ada organisasi ya, teman-teman pasti tahu lah UNESCO, organisasi dunia ya. Di sini kampanyenya itu biar bisa menarik wisatawan pada budaya-budaya tertentu gitu yang ada di dunia ini. Lalu selanjutnya saya mendesain project ini dengan tools. Itu ada yang pertama Inkscape. Nah, di sini saya gunain untuk membuat elemen-elemen grafis yang berbasis vektor. Jadi kayak logo, icon dan juga ornamen-ornamen etnik yang berbasis vektor saya gunain Inkscape. Dan kelebihan Inkscape yaitu aplikasi ini open source, gratis. Jadi bisa digunakan buat semua kalangan. Oke, selanjutnya di sini saya juga menggunakan GIMP. Ya, saya gunain ini buat ngedit foto dan juga poster-poster, banner yang menggunakan efek-efek visual seperti masking, ya, clipping masking, grunge tekstur dan lain-lain. Dan GIMP ini juga open source itu, gratis. Dan aplikasi yang terakhir saya gunakan yaitu Adobe Photoshop. Dan di sini saya gunain untuk pengeditan gambar yang resolusinya tinggi dengan komposit foto dan juga saya gunakan untuk penyempurnaan visual yang ada di desain saya. Oke, kita next. Dan untuk proses desain yang saya lakukan, yang pertama pasti saya membuat sketsa awal atau mencari-cari ide gitu dan juga konsep yang ingin saya buat ya, dan jadilah konsep seperti ini itu dengan tema tradisional tapi tetap bergaya modern. Dan tahapan untuk membuat desain visual yang saya gunakan yang pertama itu tentuin dulu nih tujuan dan juga audiensnya seperti apa. Jadi kita bakal tahu arah desain kita bakal seperti apa karena udah tahu tujuan dan juga audiensnya. Lalu yang kedua saya gunakan riset tema maupun referensi desain. Jadi tidak asal-asalan, jadi tetap ada referensi yang saya gunakan. Dan selanjutnya saya pasti setelah tentuin tujuan, riset, saya buat sketsa awalnya gitu, baik manual maupun digital. Jadi kita jadi tahu gitu arah desain kita seperti apa dengan sketsa awal yang sudah kita buat. Dan selanjutnya saya menggunakan susunan layouting ya, untuk desain saya, jadi lebih rapih dan juga mudah dibaca untuk si audiensnya dengan elemen-elemen desain yang saya masukkan. Lalu setelah sudah saya riset ya, buat sketsa, disusun layoutnya, baru saya produksi desain yang ingin saya buat di aplikasi ada GIMP, Inkscape dan juga Photoshop. Saya menggunakan teknik-teknik ya, menggunakan vektor, masking, efek dan lain-lain pada desain saya. Dan terakhir saya lakukan finalisasi pada desain. Saya cek lagi nih warnanya, lalu saya cek teksnya apakah sudah pas gitu susunannya dan resolusinya. Oke, kita next lagi ke hasil akhir dari si desainnya yang saya buat. Nah, pada pertemuan 3 di mata kuliah desain grafis saya membuat poster menggunakan Inkscape. Nah, kurang lebih sepertinya gambarnya dari kiri kanan dengan pendekatan visual yang mencerminkan kekayaan budaya yang ada di Nusantara ini. Ya, jadi desainnya mengutamakan pada tata letak layouting yang seimbang di tengah. Dan di sini saya menggunakan tipografi ya atau teks dari si teksnya menggunakan geometri 415 ya. Jadi sans serif. Karena tebal, modern dan juga mudah dibaca. Saya gunakan hampir beberapa desain saya yang saya buat itu menggunakan font geometri 415 karena modern gitu. Tapi tetap ada cita rasa tradisionalnya gitu. Lalu di sini desain ini saya gunain palet warna khas batik ya, seperti coklat, hitam dan juga emas ya.
Dan makna untuk filosofi desain yang saya buat ini, yang pertama ada warna coklat krem ya, hangat, etnik, tradisional, tipografinya ya tebal, modern, mudah dibaca dan juga berkarakter. Layoutingnya saya buat serapi mungkin, seimbang di tengah ya, fokus pada visual budayanya. Juga ada akang-akang ya, akang main angklung ya. Kalau ada elemen visualnya ini ada akang main angklung ya. Dan juga ini cocok untuk audiens yang tertarik gitu, pada budaya khususnya bagi generasi muda. Lalu selanjutnya di pertemuan 4 saya membuat desain newsletter. Ya, jadi newsletter itu digunakan untuk promosi-promosi acara teman-teman. Dan di sini saya ambil judulnya itu Teater Budaya Wonderful of Indonesia yang diadakan oleh Pesona Nusantara Festival. Dan acara ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali nih seni-seni teater tradisional yang ada di Indonesia, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar. Karena seni teater yang ada di Indonesia ini, seni teater tradisional ini sebenarnya nilai jualnya mahal, tapi kurang dikembangkan oleh masyarakat. Jadi saya buat di sini desainnya lebih informatif dan juga menarik untuk masyarakat. Dan di sini saya menggunakan Inkscape dengan desainnya, elemen visualnya saya buat sekuat mungkin ya, dari 3 foto di sini dengan keterbacaan yang optimal gitu, jadi mudah dibaca ya, dengan layoutingnya si newsletter seperti ini kurang lebih. Jadi informasinya bisa tersampaikan secara efektif, dan newsletter ini saya harap bisa membangkitkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan tradisional ya, atau seni teater tradisional yang ada di Indonesia di tengah maraknya hiburan-hiburan digital. Oke, di pertemuan 5 saya buat cover book ya. Sini saya buat dengan Inkscape teman-teman. Ya kurang lebih seperti ini desainnya. Saya di sini menampilkan Candi Borobudur di malam hari dengan langit-langit yang berbintang dan juga pencahayaan yang hangat tapi tetap terasa tenang dan juga sakral teman-teman. Di sini dengan judul saya buat ya fontnya font klasik ya. Saya pakai font klasik berwarna putih ya. Di sini biar lebih menunjukkan sisi sejarahnya, dan dengan subjudul saya buat subjudul di bawah sini ya menggunakan font yang halus agar terasa lembut dan juga puitis ya. Dan desain ini saya buat biar lebih menarik, tenang dan juga penuh makna sesuai dengan isi bukunya, yaitu tentang keindahan dan juga rahasia Borobudur. Dan tidak lupa saya masukkan nama penulisnya di paling bawah ya. Mungkin layouting pada buku-buku pada umumnya gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan pertemuan ke-6 saya buat desain cover. Ini menggunakan Inkscape juga dengan fokus penggunaan gradient tool. Nah, karena pertemuan ini saya mempelajari gradient tool menggunakan Inkscape, saya gunakan pada desain saya. Jadi latar belakangnya ini dinamis dan juga harmonis gitu, dari warna ke warna. Dan palet warnanya itu dari jingga, ya ada warna jingga, ungu, hingga ke coklat. Jadi dipilih bisa memberikan kesan hangat dan juga elegan gitu. Dan desain ini menunjukkan bahwa Inkscape mampu menghasilkan karya visual yang berkarakter budaya tapi tetap modern. Gitu, teman-teman. Oke, kita next lagi di pertemuan 7. Nah, desain yang saya buat di pertemuan 7 itu ada mockup, teman-teman. Dan di mockup ini saya buat dari 2 desain yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ada desain cover buku dan juga poster acara ya, ada di pertemuan sebelumnya. Dan buku ini saya buat mockup desain ini saya buat menggambarkan bagaimana nanti dijual atau nilai pasar dari si desain ini bisa dikembangkan untuk kehidupan nyata gitu. Kurang lebih jadi tampilannya seperti ini, bisa berguna untuk anak-anak marketing ya, atau anak-anak bisnis untuk pitching ya dari si projectnya. Nah, kurang lebih seperti ini menggunakan mockup. Jadi bisa menggambarkan seperti apa gitu si desainnya sebelum dirilis ke masyarakat luas. Sini ada mockup buku ya, sebelah kiri sini cover book. Dan yang sebelah kanan saya buat mockup untuk acara poster yang sudah saya buat juga. Ya, di sini ada poster yang ditampilin di jalan raya gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, kita next lagi ke pertemuan 9. Nah, di pertemuan 9 ini saya ngangkat tema teater budaya lagi ya, Wonderful of Indonesia. Ya, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ya, dengan fokus yaitu pada kekayaan seni teater ya, tradisional seperti seni teater tari topeng, dan juga saya masukin elemen-elemen batik ya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Dengan poster dirancang menggunakan Inkscape yang saya gunakan Inkscape juga untuk desain ini, dan saya terapin teknik yang namanya clip and masking. Ya, di sini saya belajar clip and masking menggunakan Inkscape dari pertemuan 9 ini. Jadi hasilnya kurang lebih visualnya jadi lebih dinamis dan juga estetik. Ya, mungkin makna dan filosofinya masih kurang lebih sama. Saya menggunakan warna coklat dan juga putih ya. Coklat krem, bukan putih krem, sorry. Nah, jadi lebih hangat, etnik dan juga tradisional. Ya, tipografinya saya masih gunakan font yang sama ya, sans serif biar mudah dibaca. Ini berkarakter dengan layouting kurang lebih seperti ini desain posternya. Ya, di atas judul, lalu ada foto, di tengah ada subjudul, dan di bawah di foto.
Ya ada penari topeng, sini elemen visualnya ada penari topeng ya, sini topeng ya, geometris dan lain-lain itu untuk audiens yang tertarik pada cinta budaya tetap modern. Konsepnya masih sama ya dari awal hingga pertemuan 9 ini. Lalu di pertemuan 10 ini ada dosen tamu teman-teman di mata kuliah saya. Jadi dosen tamu ini meminta atau memberikan tugas pada teman-teman untuk membuat logo, tapi dengan kriteria yang sudah dia berikan gitu. Jadi sini saya buat logo yang namanya Urban Test ya, digunakan saya merancang ini menggunakan Photoshop ya, dengan konsep yang merepresentasikan restoran ya, dengan logo ada sini sendok dan juga garpu dengan piring. Itu bahwa brandingnya itu buat restoran atau branding makanan ya, dengan warna merah ya. Branding makanan pada umumnya warna merah ini mencerminkan hal-hal yang menarik buat menarik pelanggan gitu. Dan warna putih saya masukkan warna putih ini biar kesannya higienis. Dan logo ini memadukan antara restoran dengan industri modernisasi itu, yaitu dengan lighting efek visual seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya Urban Test, logo Urban Test. Selanjutnya di pertemuan 11 ya, sini saya membuat kolase. Nah, ini hal baru lagi yang dipelajari, itu membuat kolase dengan menampilkan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Seperti tarian-tarian, sini ada tadi saman, kecak, barong dan lain-lain, ini saya masukkan pada kolasenya. Lalu ada seni pertunjukan ya, wayang kulit nih, ada wayang kulit ya, Reok Ponorogo ya, saya masukkan juga elemennya. Kalau ada pakaian adat serta ikonik nih, yang saya masukkan kayak ada Borobudur ya, terus ada Pura Ulundanu ya, di Bali, dan juga Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Di sini saya belajar menggunakan GIMP. Jadi desainnya menggunakan GIMP. Saya buat awal-awalnya dengan layar-layar yang terpisah ya, dengan garis-garis diagonal yang sudah disatukan, jadi komposisinya dinamis dan juga rapih gitu, tetap rapih dengan ada memasukkan elemen-elemen yang beragam ini. Saya ingin menegaskan semangat nasionalisme dan juga persatuan dalam keberagaman budaya yang ada di Nusantara ini. Oke, next kita ke pertemuan 12. Saya gunakan konsep yang berbeda untuk desain ini. Jadi saya di sini buat poster ya dengan aplikasi GIMP. Saya di sini nampilin visual yang lumayan dramatis ya. Ada latar belakang yang gelap, rada gelap-gelap dengan grunge ya, ada grunge gitu. Kayak pecahan-pecahan kaca atau pencahayaan di belakangnya ya, dengan warna oranye di belakang atas belakang ini untuk layar ini. Ya, dan menampilkan gambar barongan ya, seperti yang ada di tengah ini ya. Jadi saya taruh fokus utama saya pada si barongan ini dengan perpaduan teknik layering. Jadi tulisannya di belakang, barongannya di depan. Tuh layeringnya jadi atas bawah lah kurang lebih gitu desainnya. Dan juga ada masking ya, biar bisa lebih menyatu dan juga halus pada latar belakang. Ya, untuk makna dan filosofi desain yang saya buat kali ini ya, warnanya itu ada gelap dan oranye ya, jadi kesannya lebih dramatis ya, mistis dan juga lebih menarik gitu. Dan tipografinya saya tetap menggunakan sans serif ya, tebal biar tetap kelihatannya kuat secara visual dan juga mudah dibaca. Lalu ada elemen visualnya, yang untuk layoutnya terpusat. Elemen visualnya itu dengan barongan ya, yang ada di sini ada barongan, wayang dan juga efek pencahayaan. Dan juga saya masukkan sedikit elemen-elemen batik ya di atas. Jadi kurang lebih tetap perpaduan budaya dengan modernisasi. Dan pertemuan 13 saya buat desain postingan Instagram nih. Ada 2 desain yang saya buat di pertemuan 13. Ada desain postingan Instagram yang ada sebelah kiri ini. Saya manfaatin fitur-fitur utama seperti layering, tekstur dan juga tool ya, simple tapi tetap menarik perhatian dengan layoutingnya yaitu layouting Instagram gitu, dengan channel judul, dengan ada foto. Jadi saya buat seperti Polaroid ya, dengan clip and mask ya. Saya buat seperti itu, jadi kesan visualnya lebih dinamis tapi tetap tradisional dengan batik-batik yang saya berikan. Oke, selanjutnya di pertemuan 13 ini saya buat desain selanjutnya, yaitu ada logo dari Pesona Nusantara. Nah, ini sebenarnya udah ada logo desain dari Pesona Nusantara, teman saya buat yang terbaru gitu pada pertemuan 13 ini. Jadi saya buat ada elemen visualnya yang manusia-manusia di tengah ini saling melingkar dengan tangan yang menggambarkan kesatuan ya, atau kolaborasi antar masyarakat. Kurang lebih tangannya seperti ini. Tuh, jadi lebih menggambarkan kesatuannya dengan warna-warna yang beragam ya, ada merah, ungu, biru, oranye. Tuh. Jadi lebih melambangkan bagaimana keberagaman dan juga semangat kreativitas dengan tulisan yang melingkar, Nusantara ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next kita ke pertemuan 14. Sini ada desain X-banner yang saya buat dengan konsep yang berbeda lagi. Untuk desain X-banner saya buat menggunakan GIMP dengan bentukan visual yang kuat. Nah, dengan struktur layouting yang saya susun ya dari atas ke bawah ya, jadi vertikal secara hierarki ya, informasinya jelas jadinya gitu, mulai dari nama acara, waktu, lokasi hingga informasi
ATM. Nah, itu jadi informasi-informasi yang diberikan itu jelas dengan hierarki informasi dari atas ke bawah. Jadi orang pun mudah membacanya. Ya saya untuk filosofinya, untuk warnanya merah marun ya, menggambarkan megah dan hangat, kuning emasnya semangat dan juga meriah. Jadi melambangkan keberagaman dan juga semangat positif. Ya mungkin orangnya nih saya lebih taruh kepada teks-teks dan juga informasi-informasi biar memberikan kesan lebih mudah dibaca untuk si audiensnya. Dan terakhir saya di sini buat desain poster pada pertemuan 15 ini ya, desain poster jaipongan nih saya buat. Jadi saya menggunakan aplikasi yang bernama Jim ya, masih dengan Jim, dengan teknik utama yaitu masking and clip ya, mask and clip ya kalau bisa orang desain ngomong. Ya di sini saya taruh mask and clip di tengah ya, jadi ada efek visual seperti robekan kertas ya dengan perpaduan tekstur dari batik ya, jadi disobek hanya ada batik gitu. Dan gambar utama yang saya gunakan itu adalah topeng tali tradisional dari si jaipongannya. Nah, karena ini poster untuk jaipongan. Jadi untuk si makna dan filosofi desain dari warna saya buat ungu keabu-abuan ya, untuk si backgroundnya ini ungu keabu-abuan ya, dengan si batik yang berwarna coklat ini jadi tradisional tapi tetap penuh makna. Dan terakhir saya kasih judul dengan tipografi font sans serif ya, tebal ya, dengan layout terfokus pada di tengah dan visual ada topengnya kurang lebih seperti itu. Lalu ada refleksi dan tantangan proyek. Nah, yang pertama kesulitan yang saya hadapi saat mengerjakan proyek ini, yang pertama menyusun komposisi visual ya. Ya kita susun visualnya biar tetap menarik tapi informatif. Nah itu yang rada sulit tuh, kita buat seinformatif mungkin tapi tetap menarik tuh di audiensnya. Lalu yang kedua ada mengatur elemen desain ya, kita atur desain dengan keberagaman budaya yang Indonesia tapi tetap harmonis, itu lumayan sulit. Lalu yang terakhir ada menyesuaikan teknik ya, teknik-teknik seperti clip and masking ya kepada desain yang saya ingin buat, karena ini kan saya baru pelajari di aplikasi-aplikasi baru, jadi saya harus memikirkan ide-ide yang baru. Lalu selanjutnya ada pembelajaran selama proses ya. Jadi pembelajaran yang saya dapat selama proses pembelajaran mata kuliah desain grafis ini, yang pertama menguasai teknik baru ya dalam desain yang ada di aplikasi GIMP dan Inkscape. Mungkin Photoshop saya sudah belajar gitu di SMK, tapi dengan GIMP dan Inkscape lumayan baru gitu. Lalu yang kedua meningkatkan komunikasi, kemampuan komunikasi melalui desain. Jadi bagaimana kita berkomunikasi tapi melalui desain itu sangat berharga gitu pembelajaran yang saya dapat. Lalu terakhir ada belajar penting keselarasan antara tema dan modernisasi. Jadi saya belajar nih gimana caranya memadukan bagaimana temanya tetap budaya tapi kesannya modern gitu. Jadi itu yang saya dapatkan pada pembelajaran di mata kuliah ini. Lalu yang kesimpulan terakhir ya, proyek ini saya berhasil mempresentasikan kekayaan budaya yang ada di Indonesia melalui pendekatan visual yang modern dan kreatif tetap tradisional dengan teknik-teknik yang sudah diajarkan seperti masking, grafik, dan layouting yang sudah diajarkan sebelumnya gitu. Jadi saya gunain secara optimal untuk menciptakan karya-karya yang komunikatif tapi tetap bermakna gitu. Dan pengembangan untuk proyek selanjutnya yang saya ingin eksplorasi, yang pertama eksplorasi media interaktif seperti animasi dan video-video promosi. Lalu yang kedua ada menambahkan elemen 3D untuk visual 2D. Jadi biar lebih menarik. Dan terakhir saya ingin meningkatkan konsistensi branding dari visual antar media. Gitu teman-teman. Mungkin itu saja ya. Masih banyak kekurangan dari hasil proyek saya, bisa ditingkatkan lagi ya. Mungkin itu saja dari hasil proyek saya dari mata kuliah desain grafis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.